SMA. Mohon maaf Ustaz, alokasi waktu hanya 1/4 jam. Iya, jadi salam dong. Kepada teman-teman Al-Muharram Ustaz Haji Muhammad Mu'inudin Mas Rema dipersilakan. Berapa jam? Salam tok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Bapak Ibu jemaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1/4 jam untuk itu tanpa muqaddimah dan tanpa tamhid pengantar dan tanpa khotimah, saya langsungkan saja. Bapak Ibu, alhamdulillah Bapak Ibu mendapatkan karunia yang sangat agung, bisa menjalankan ibadah haji dengan sehat walafiat, dan merupakan kemuliaan yang luar biasa manakala kita bisa mendapatkan haji yang mabrur. Cukuplah sebagai kemuliaan bahwa Allah mengampuni jemaah haji dan mengampuni siapa yang dimintai ampunan oleh jemaah haji. Jadi orang yang pulang jemaah haji itu dikabulkan doanya oleh Allah. Untuk itu saya ingatkan bahwa di balik itu semuanya ada tanggung jawab yang besar. Di antaranya adalah marilah kita realisasikan antara kemabruran haji dengan keindahan hidup, antara kemabruran haji dengan sosial yang baik. Untuk itu ada 2 golongan dalam doa. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian jemaah orientasi hidupnya adalah orientasi dunia saja. Maka doanya Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia saja. Gak pernah mikirkan akhirat. Yang penting materinya didapat, tak peduli halal maupun haram. Orang semacam ini wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat tidak mendapatkan bagian apapun. Tapi wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sebagian orang ada yang berdoa rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan di dunia itu yang baik. Yang baik itu yang ibadah kepada Allah, yang tidak melupakan zikrullah, ya, dan bermanfaat untuk orang lain. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga baik. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Ternyata itu usaha dan doa. Maka Allah mengatakan merekalah orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka usahakan. Untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana haji kita ini memiliki dampak sosial yang baik. Jangan sampai udah haji, udah kiai malah jadi pengikut PKI. Karena di antara tokoh PKI Solo namanya Haji Misbah. Jadi dua kiai di Solo ini tokoh PKI. Ya, tokoh PKI itu ada 2 kiai di Solo ini. Ya. Jadi jangan sampai sudah haji nanti dukung PKI gitu. Dan banyak. Jangan sampai sudah haji dukung liberal. Ya. Nah, kalau gitu terus iman dengan hari akhirat bagaimana? Untuk itu Bapak Ibu, saya ingatkan saja
bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang haji mengisyaratkan ada dua tipologi manusia. Ya. Ayat setelah haji langsung, yaitu kata Allah, wa minan nasi may yujibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Sebagai manusia ada yang retorika pidatonya itu sangat mengagumkan Anda. Bahkan dia mengatakan aku beriman, aku bertakwa. Tetapi kalau debat kusir, sangat keras dalam debatnya. Dan ketika dia melakukan kesalahan, keteledoran, kemudian diingatkan oleh saudaranya untuk takwa kepada Allah, langsung emosinya naik, merasa dirinya tersinggung kehormatannya. Sudah haji kok dinasihati. Artinya kalau haji itu sudah sangat tinggi sehingga nggak perlu dinasihati katanya. Nah dikatakan wa idza qila lahu taqillah, kalau dikatakan kepadanya takwa kepada akhadatul izzah, maka emosinya, egonya itu menguasai dirinya dengan melakukan dosa. Kata Allah kalau sudah demikian, fahasbuhu jahannam, bagi dia neraka jahannam, lebih besar mihad, 10 tempat ayunan. Nah, ini tipologi pertama. Setelah haji tambah sombong, setelah haji lalai dengan hari akhirat. Mungkin dia salah paham ya, kalau ingatkan sholatnya, jamaahnya, dia ngomong, kenapa nasihati saya sholatmu seumur hidup kalah dengan sekali sholat di Masjidil Haram. Padahal belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat Bapak Ibu, minan nasi may yashri nafsahu batigha amradatillah. Ini yang paling penting. Tipologi kedua, sebagian manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari ridha Allah. Wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha amradatillah. Sebagian manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari ridha Allah. Dan sekarang Ibu, yang sekarang Bapak, kalau kita tidak ingat akhirat, kalau kita tidak ingat akhirat, maka seluruh sendi-sendi iman kita bisa runtuh. Kalau kita tidak ingat Allah, kita lihat ini, komunis itu sebenarnya nggak masuk akal, liberal itu nggak masuk akal, Syiah tidak masuk akal, tapi ternyata rame-rame orang berbondong-bondong untuk sesat. Budiman Sujatmiko, PRD, ya, aktivis di partai tertentu, ya, itu sudah mengatakan PKI itu jumlahnya sudah 100 juta. Gak tahu itu nakut-nakuti apa. Nah, tapi jelas mengatakan 100 juta itu kan separuh penduduk Indonesia. Cukuplah kota Solo, Klaten itu yang memilih PKI tahun 65 itu 66%. Yang jelas Solo itu 50% gitu. Nah, saya katakan ini real. Ya, berarti apa? Ternyata banyak orang yang lupa akhirat, lupa Allah. Maka kita ingin menjadi tipologi yang kedua. Sebagian manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari ridha Allah. Wallahu raufum bil ibad. Allah sangat sayang dengan hamba. Kalau kita menjual diri kita Allah, kita mencari ridha Allah, kita tidak takut cercaan orang yang bercerca dalam menegakkan kebenaran, Allah menjamin kita, pasti itu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah mari setelah kita Islam, setelah kita menyempurnakan sendi-sendi Islam atau fondasi-fondasi Islam, kita sempurnakan Islam kita. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Orang-orang beriman, ya, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Rame-rame semua masuk Islam dan ikuti Islam. Caranya gimana, Bu? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan engkau mengikuti langkah-langkah setan. Mari kita pelajari Islam secara utuh, ya. Kemudian yang kedua, hati-hati terhadap langkah-langkah setan.
Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bapak Ibu, ya, hatta haji, hatta umroh, kita juga harus perhatikan kehati-hatian. Jangan sampai seperti first travel ya. Mengerikan sekali ya. Bayangkan, ini duit jemaah untuk hari ibadah, kalau sampai terjadi seperti yang terjadi baru saja di Solo juga Amin ya. Mudah-mudahan tidak seperti yang first travel, mudah-mudahan karena kesalahan, salah paham atau apa. Tapi jelas banyak sekali ya. Orang itu tega dengan ya kaum muslimin ya. Ini perlu sekali. Untuk itu terakhir kali Bapak Ibu saya ingatkan, ketika kita haji, kita sebetulnya ingin meneladani para nabi dan para rasul. Agar supaya kita kuat di dalam perjuangan, maka kita teladani para nabi dan para rasul. Saya baca ayat dan saya tutup karena waktunya saya kira sudah habis. Itu pasti itu. Allah mengatakan wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Surat Shad. Ingatlah hamba-hamba kami. Siapa? Ibrahim, Ishak, Yaqub, ulil aidi, yang memiliki kekuatan yang dahsyat, wal absar, dan kekuatan pandangan mata hati yang sangat tajam. Inna akhlasnahum, kami kasih hadiah mereka, kami kasih keistimewaan mereka, bi khalisatin, dengan suatu keistimewaan. Ini keistimewaan. Apa keistimewaannya mereka itu? Dzikra, ingat kampung akhirat. Kita itu datang dari surga, ingin kembali ke surga, sehingga hati kita itu ingat surga, ingat akhirat. Hati kita tidak pernah terikat dengan dunia, ingat akhirat. Sehingga kalau kita kehilangan apapun gak ada masalah, kita gak mendapatkan apapun masalah. Yang penting dikhlaskan. Inna akhlasnahum bi khalisatin dikhlaskan. Hasilnya apa? Wa innahum laminal mustafainal akhyar. Maka mereka orang-orang yang terpilih dan terbaik. Subhanallah, terpilih dan terbaik. Untuk itu saya ingatkan diri saya dan Bapak Ibu semuanya, kapan kita lupa akhirat, maka orientasi kita dunia. Kalau orientasi dunia gara-gara kepengurusan ribut seperti rumah sakit Islam, gara-gara kepengurusan aja ya. Gara-gara posisi dikit, bah itu ya. Maka tadi apa? hadiah apa tadi? Itu kalau untuk akhirat, oh nggak ada masalah. Tapi kalau untuk dunia, ya nanti ribut. Maka saya ingatkan, marilah kita ingat akhirat. Ketika ingat akhirat, dunia nggak ada masalah. Bapak Ibu ingat, sholat 2 rakaat sebelum subuh, ibu bapak sudah merasa sangat kaya, ya. Karena rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau kita memiliki dunia dan sisinya tiap hari, itu mau kehilangan berapapun gak ada masalah, mau gak dapat apapun gak ada masalah. Tetapi kalau orang tidak ingat akhirat, maka dunia sekecil apapun menjadi sesuatu yang besar. Maka terjadi keributan antara ibu dan anak gara-gara rebutan warisan. Tapi waktu sudah habis lah, saya kira tidak perlu saya perpanjang. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan haji yang mabrur, itu tiket masuk surga. Cuma tiket masuk surga itu kalau nggak kita pelihara dan kita tidak perbarui, kedaluarsanya sudah habis. Untuk itu yang penting apa? Alhamdulillah kita dapat tiket. Tetapi tiket itu ada, kalau nggak diperbarui terus ya. Untuk itu istiqomah dimulai dengan tsumastaqomu, kemudian istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqom. Yang memelihara istiqomah yang paling berat. Yang jelas setan goda kita tiap hari, dunia goda kita tiap hari, nafsu kita goda tiap hari. Untuk istiqomah perlu perjuangan. Dekat dengan Allah, mencari pengajian, mencari iman, itu perlu perjuangan. Sekali lagi saya tidak ingin terlalu banyak korupsi waktu, karena waktu juga seperempat jam dan pasti sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.